Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jemaah Masjid Baitul Mukhlisin rahimakumullah, syukur alhamdulillah pada pagi yang cerah ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, Islam, wa ihsan, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita menuju pada rumah Allah ini untuk menjalankan ibadah, untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah bagi kita semua, bagaimana seharusnya kita hidup di dunia ini dengan mentaati syariat-syariatnya. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan dulu saya pernah menyampaikan sebuah hadis di masjid ini juga. Mungkin Bapak Ibu masih ingat atau mungkin juga sudah melupakannya. Hadis dari Imam Al-Baihaqi yang menyatakan bahwa ada 3 yang membinasakan kita. Salasun muhlikatun. Yang pertama adalah fasukhun muta'un, cetil medit yang diikuti. Yang kedua adalah wal hawa muttaba'un, orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Yang ketiga adalah wa'ijabul mar'i binafsihi, orang yang hanya ta'ajub, gumun, fokus pada dirinya sendiri. Nah, itu 3 hal yang membinasakan kita. Tapi lanjutan hadis ini juga ada. Jadi salasun munjiyatun, ada 3 yang akan menyelamatkan kita. Nah, jadi ada 3 juga yang akan menyelamatkan kita. Tentu ini karena rangkaiannya rangkaian hadis. Tentu yang menyelamatkan kita ya banyak sekali. Tentu yang membinasakan kita juga banyak sekali. Nah, fal munjiyatu, adapun yang menyelamatkan kita itu, yang menyelamatkan kita itu, yang pertama adalah fal khasyatullahi fis sirri wa alaniyati. Yang pertama itu adalah kita itu takut kepada Allah, ibadah kepada Allah, itu takutnya, khusyuknya, gitu kan, itu fis sirri wa alaniyati, dalam keadaan kita itu sendiri, nggak ada orang yang melihat, atau dalam keadaan ya banyak orang. Artinya takut kita kepada Allah itu bukan hanya ketika dilihat orang. Kalau dilihat orang kita kelihatan alim, kelihatan soleh, kelihatan khusyuk. Tapi begitu tidak ada yang melihat, maka kita tidak lagi takut kepada Allah. Ada kesempatan korupsi, ambil. Sholat kalau di masjid itu lama, khusyuk. Kalau sedang sendiri itu bisa cepat-cepat, gitu kan? Bisa cepat-cepat, tidak lagi khusyuk, gitu kan? Kalau kita sedang ke masjid, sedang di muka umum, umpamanya kita sholat dengan pakaian yang sangat bagus karena kita mau ke masjid. Tapi ketika kita di rumah, nah itu bajunya seadanya, tidak secantik dan seganteng ketika kita itu ke masjid. Nah, maka sesuatu yang menyelamatkan kita itu ketika kita baik dalam keadaan sirri wa alaniyah, baik dalam keadaan sendiri nggak ada yang lihat maupun di khalayak umum, ketakutan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah itu sama, tidak kemudian berubah, tidak kemudian ada unsur-unsur riya di sana, ada unsur-unsur sombong di sana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah al-qasdu
orang yang bisa bersikap moderat, pertengahan, fil fakri wal ghina, dalam keadaan susah, dalam keadaan miskin maupun dalam keadaan kaya, berkecukupan. Jadi ketika dia miskin dia hidupnya sederhana, ketika kaya juga sederhana. Ada orang miskin yang kemudian tidak sederhana itu banyak Pak, sebenarnya tidak punya tapi berusaha untuk tampil maksimal. Saya sampai kadang-kadang itu diceritain sama istri saya, ketika ada hajatan itu istri saya pun juga jadi tukang hibah itu. Makanya terus saya peringatkan, ya jangan melu-melu hibah. Nah, dia tanya, orang itu kalau hajatan ya, kalau ada mantenan ya itu semua perhiasannya dipakai. Perhiasannya itu dipakai, semua dipakai. Wah, gelangnya ya semuanya dipakai. Biasanya ibu-ibu, kalau bapak-bapak enggak, santai aja. Cincinnya kanan kiri dipakai semuanya, ya, semuanya dipakai. Nah, ada gosip. Nah ini kalau ada hajatan ini menjadi ladang gosip yang luar biasa ya. Terutama di desa. Kalau di kota saya nggak tahu ibu ya. Itu katanya ada yang sampai menggadekan sesuatu gitu supaya bisa beli emas. Nanti habis hajatan dijual lagi. Kok ya sempat-sempatnya loh begini gitu kan. Kadang ada yang beli emas imitasi, jadi biar kelihatan bagus gitu. Jadi kadang orang miskin tidak punya itu gaya barang. Nah, orang yang qasdu tadi, makanya ekonomi disebut al-iqtisad, itu pertengahan, artinya seimbang. Pas dia miskin ya tetap rajin sedekah, pas kaya juga rajin sedekah. Pas tidak punya duitnya sedikit, maksudnya bukan tidak punya sama sekali, ya itu nyumbang kotak amal mungkin 5.000. Pas kaya duitnya banyak, tetap menjadi donatur, menjadi 5 juta. Nah, jadi pas miskin, pas kaya dia tetap bisa berbuat moderat. Pas dia miskin tidak terlalu menggerutu, terlalu menyesali dengan kemiskinannya. Ketika kaya itu tidak sombong dengan kekayaannya, ya biasa saja. Nah, miskin ya dilakoni, ya, miskin ya tetap saja bersyukur gitu. Makanya katanya Gus Baha itu untuk menghibur orang miskin, bukan kita tidak boleh kaya. Yang kemarin kita sampaikan bahwa aliyadul ulia itu khairun min yadis sufla. Artinya Nabi juga menginginkan bahwa kita itu menjadi orang yang kaya, gitu kan, menjadi orang yang ghani, gitu kan. Nah, katanya Gus Baha itu guyonannya begini. Ya tetap enak orang miskin. Orang miskin pagi-pagi itu ya marung di pinggir jalan, jeruput kopi, makan jadah, nikmat sekali. Orang kaya subuh sudah berangkat untuk cari uang. Nah, dia lebih enak orang miskin katanya, bisa hidup lebih santai. Kalau saya lihat YouTube itu juga begitu. Orang-orang Barat itu, orang Eropa, orang Amerika, turis-turis pada ke Indonesia, itu heran. Orang Indonesia itu pertama heran, kok santai sekali, ya, santai sekali. Pagi-pagi masih sempat ngobrol sama tetangganya, pagi-pagi masih ke masjid, habis itu nanti agak siang sedikit ngerumpul di warung makan, warung pecel gitu kan. Nanti baru berangkat kerja. Duhur yang sana masih kerja itu masih bisa cengengesan sama temennya. Mereka awalnya itu heran, kok ono menungso koyo ngene uripe. Lama-lama ketika di Indonesia ternyata mereka ngerti. Wah, ternyata orang Indonesia bisa berbuat begitu itu karena tidak begitu kaya. Ning cukup gitu Ibu. Bukan kaya. Kalau kaya dia bangun tidur yang dipikirkan itu langsung duitnya. Yang dipikirkan langsung perusahaannya. Tapi orang yang hidupnya itu biasa-biasa saja, tidak kaya juga tidak miskin. Nah, itu waktunya bisa terjadwal dengan baik. Nah, ternyata begitu. Nah, kita itu ya tidak kaya-kaya amat tapi juga tidak miskin-miskin amat ya. Itu masih bisa menikmati hidup. Kalau sudah kaya,
Saya dulu juga sempat melihat ada toko bangunan di sekitar rumah saya itu kan ada ya. Setiap kecamatan itu ada, dia punya toko di setiap kecamatan. Itu mulai subuh sudah siap-siap, pakainya lecek, tidak sempat mandi, tidak sempat ngapa-ngapain gitu kan, sampai duhur juga sempat sholat, nggak sempat sholat. Itu nanti sampai sore menjelang maghrib itu baru tutup, jam ngitung duitnya macam-macam, bisa tidurnya jam 10 malam. Besok pagi diulangi lagi. Saya juga mikir, lah pena urip kuwi ndak duit akeh tapi iso turu gleser kan gitu kan. Nah, makanya disyukuri. Jadi al-qasdu fil faqri wal ghina. Nah, kita harus mensyukuri itu. Pas tidak punya uang ya disyukuri, yang penting tetap sehat, waras gitu kan, bisa makan gitu. Nanti kalau pas kita kaya juga disyukuri, kita bermanfaat bagi orang lain dengan kekayaan itu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, itu adalah al-adlu, bisa berbuat adil fil ghadabi war ridho. Ini sing angel ini kayaknya ini. Orang yang bisa tetap berbuat adil ya, ketika dalam keadaan marah maupun dalam keadaan ridho, artinya sedang tidak marah. Kira-kira begini ini bisa apa enggak Ibu? Orang itu kalau padu itu kan bicaranya keras-keras semua, ya kan? Padahal orangnya di depannya. Kenapa kok bisa begitu? Karena hatinya sedang menjauh. Maka seolah-olah dia itu berbicara kepada orang yang jaraknya sangat jauh. Padahal orangnya di depannya. Nada suaranya ditinggikan gitu. Makanya kemudian yang menyelamatkan kita itu ketika kita itu bisa berbuat adil, al-adlu fil ghadabi war ridho. Ketika kita itu sedang marah, kita bisa mengontrol diri. Wal kadhiminal ghaid itu kan dalam Al-Qur'an itu. Nah, itu adalah orang yang bisa ngempet marahnya. Ketika dia marah, sebenarnya pengen misuh-misuh, pengen melampiaskan, tapi dia mencoba untuk menekannya. Kenapa? Karena itu yang menyelamatkan. Karena biasanya orang tukaran itu Bapak Ibu, apalagi dengan teman dekat, apalagi dengan keluarga, apalagi dengan tetangga, sudah kadung ngomong sana sini hal-hal yang nggak perlu disampaikan, diundat-undat lagi gitu. Begitu kita selesai, begitu hati kita sudah ridho itu, biasanya menyesal. Kok iso aku ngomong koyo ngono ya? Kan gitu. Nah, makanya yang menyelamatkan kita dan itu harus dilatih. Mengendalikan nafsu, mengendalikan amarah itu dilatih. Kalau sejak kecil kita sudah dilatih untuk melampiaskan apapun ya, kemarahan kita dengan cara yang tidak baik, nah sampai tua ya begitu, sampai tua ya begitu. Makanya anak-anak kita itu harus kita kasih contoh bahwa kita boleh marah, ya, boleh marah, karena itu sifat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka kita menempatkan marah itu seperti marahnya Rasulullah itu. Rasulullah bukan tidak pernah marah Bapak Ibu. Rasulullah itu marah bukan dalam konteks pribadi, tapi ketika agama Islam itu dihina, ketika Islam itu diserang, ketika Islam dilecehkan, Rasulullah baru marah. Tapi ketika Rasulullah dilempari, diludahi, dihina, beliau senyum saja, beliau senyum saja. Mungkin kira-kira begini, ngeladeni orang-orang kayak gini itu menghabiskan umur, ya, menguras emosi saja dan tidak ada gunanya. Kenapa? Karena mereka sedang tidak baik-baik saja. Makanya didoakan oleh Rasulullah, Allahumma hdi biqaumin fa innahum la ya'lamun. Didoakan Bu Ibu, semoga-moga pada sadar, pada tobat, dapat hidayah, kan begitu ketika ada orang jahat kepada kita. Bukan balas dendam sebaliknya, titenono. Nah, biasanya kita itu kan sering begitu. Bapak Ibu yang berbahagia, saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Jadi tadi yang pertama saya ulangi lagi adalah khasyatullah, orang yang takut kepada Allah itu fisri walanya. Dalam keadaan kita sendiri maupun dalam keadaan kita di hadapan orang banyak, spek ibadah kita, spek ketaatan kita sama. Ya.
Kemudian kita bisa berbuat seimbang, berbuat moderat ketika kita miskin maupun kita kaya. Ketika miskin kita tetap menjadi orang yang baik, ketika kaya menjadi orang yang baik. Ketika kita miskin menjadi orang yang santun, kaya pun menjadi orang yang santun. Ketika kita miskin menjadi orang yang rendah hati, maka ketika kaya juga tetap rendah hati. Kemudian yang ketiga adalah kita berusaha supaya ketika kita marah itu tetap bisa berbuat adil. Adil kepada lisan kita, adil kepada lawan bicara kita, adil kepada orang yang membuat kita marah. Tetap terkontrol, tetap santun, tetap bisa menjaga hati, lisan, pikiran, dan ucapan kita. Dengan begitu insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang selamat. Demikian, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.